Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat. Saya akan menjelaskan dan memaparkan materi etika teknologi informasi. Yang pertama, peraturan dan regulasi cyber law. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat, baik maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung sangat cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi, penyebab kejahatan yang biasa disebut dengan istilah global itu cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia seperti hacking kartu kredit, hacking menyadap data, transmisi orang lain, dan memanipulasi data dengan cara yang tidak benar, yang tidak dikehendaki dalam program komputer. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya mencakup setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai, yaitu online, dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan dunia maya sudah sangat maju. Hukum cyber atau pengertian dan tujuan cyber law di Indonesia. Hukum cyber, pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menyebabkan perubahan sosial dan budaya secara cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi, penyebab kejahatan yang biasa disebut cybercrime yang telah saya sebutkan tadi, yaitu kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia seperti hacking beberapa situs dan menyadap data transmisi orang lain tanpa seizin, dan memanipulasi data-data dengan cara yang tidak benar yang dikehendaki dalam program komputer. Hak cipta, pengertian hukum. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace, yang ruang lingkupnya mencakup setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet pada saat mereka memasuki dunia cyber itu. Pada negara yang telah maju, penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka dan sudah sangat maju. Menurut Jonathan Rosner tahun 1997, membagi ruang lingkup cyber law dalam beberapa hal, di antaranya pertama, hak cipta. Yang kedua adalah merek dagang atau hak merek. Pencemaran nama baik, pencemaran nama baik, ujaran kebencian atau penistaan, penghinaan, fitnah, hacking, virus, illegal access, penyerangan terhadap komputer lain, regulasi internet resource, pengaturan dan sumber daya internet, privasi atau kenyamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan menggunakan IT, dan procedural issues, yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan. Tujuan cyber law sangat dibutuhkan tindakannya dengan pencegahan tindak pidana. Penanganan tindak pidana, cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan dengan sarana-sarana elektronik dari internet ataupun komputer itu sendiri. Alasan mengapa cyber law penting untuk diterapkan di hukum Indonesia. Hukum cyber penting diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh menurut perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap cyber law, sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law, mengingat hukum-hukum tradisional sudah tidak mampu untuk mengantisipasi perkembangan dunia maya yang sudah sangat cepat. Peraturan dan regulasi tentang hak cipta. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak untuk tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada
ciptaan tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Di Indonesia, masalah cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu yang berlaku pada saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 1 Ayat 1. Perlindungan hak cipta pada umumnya berarti bahwa penggunaan atau pemakaian dari hasil-hasil karya tersebut hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemilik hak tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan atau memakai di sini adalah mengumumkan, memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu. Pembatasan hak cipta. Pembatasan mengenai hak cipta diatur pada pasal 14, 15, 16, ayat 1 sampai 6 dan 17, 18. Aspek bisnis di bidang teknologi. Dunia teknologi informasi merupakan suatu industri yang sangat berkembang dengan cepat. Begitu pesatnya, tahun-tahun terakhir ini akan terus berlangsung untuk tahun-tahun yang akan datang. Perkembangan bisnis dalam bidang teknologi informasi ini membutuhkan formalisasi yang lebih baik dan tepat mengenai aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Pada aspek bisnis, di bidang teknologi informasi terdapat beberapa komponen, salah satunya yaitu prosedur pendirian usaha. Prosedur pengadaan tenaga kerja antara lain adalah penentuan kualitas dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan dan cara memenuhinya. Yang kedua, penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber internal dan eksternal. Dua aspek penting dalam pengembangan bisnis yang berhubungan dengan teknologi informasi adalah infrastruktur dan sumber daya manusia atau SDM. Selain kedua aspek tersebut, tentunya masih banyak lagi aspek-aspek seperti finansial tentunya. Teknologi informasi atau IT, Information Technology, merupakan teknologi yang selalu berkembang baik secara revolusioner, seperti misalnya perkembangan dunia perangkat keras maupun perangkat lunak, yang lebih bersifat evolusioner, seperti yang terjadi pada perkembangan perangkat lunak. Hal itu mengakibatkan bahwa pekerjaan-pekerjaan di bidang teknologi informasi menjadi suatu pekerjaan di mana pelakunya harus terus mengembangkan ilmu-ilmu yang dimilikinya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi tersebut. Sertifikasi keahlian di bidang IT dibutuhkan untuk mendapatkan pengakuan atau spesifikasi untuk bidang spesialisasi tertentu, seperti pengalaman terhadap penggunaan software tertentu yang tentu saja diimplementasikan atau dibutuhkan dalam suatu perusahaan tersebut. Selain itu, standar kompetensi dibutuhkan untuk memudahkan bagi perusahaan-perusahaan atau institusi-institusi untuk menilai kemampuan calon-calon pegawainya yang akan direkrut. Sertifikasi adalah independen, objektif, dan tugas yang reguler bagi kepentingan profesional dalam satu atau dua area di teknologi informasi. Sertifikasi ini juga memiliki tujuan-tujuan. Yang pertama, untuk membentuk tenaga praktisi teknologi informasi yang berkualitas tinggi, membentuk standar-standar kerja teknologi informasi yang tinggi, pengembangan profesional yang berkesinambungan. Jelasnya, sertifikasi ini IT adalah sebuah bentuk penghargaan dan pembuktian yang diberikan kepada seseorang individu karena dianggap memiliki keahlian dalam bidang-bidang spesifik. Dan tentu saja sertifikasi ini memiliki keuntungan. Sertifikasi memiliki keuntungan, antara lain membuka lebih banyak kesempatan pekerjaan, meningkatkan kredibilitas seseorang profesional TI di mata pemberi kerja, meningkatkan posisi dan reputasi bagi yang sudah bekerja, meningkatkan kompetensi tenaga-tenaga TI dari mancanegara. Jenis sertifikasi. Sertifikasi memiliki beberapa jenis, antara lain. Yang pertama, sertifikasi akademik, yang memberikan gelar sarjana, master, dan lain-lain. Yang kedua, sertifikasi profesi, yaitu suatu sertifikasi yang diberikan berdasarkan keahlian-keahlian tertentu. Sekian pembahasan materi mengenai materi etika teknologi informasi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.